Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, nama saya Deti Indah Hapsari. Nah, untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran mikro, di sini saya akan memberikan materi pembelajaran seputar OTKP, yaitu transaksi online. Nah, di sini itu nanti saya akan mengajarkan mengenai transaksi online. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Ya, Ngomong-ngomong, ini pembelajarannya gimana nih? Masih online? ya, Gimana pengalamannya belajar online gimana? Enak nggak? enggak. Kenapa? Capek banyak tugas. Banyak tugas. Oke, langsung aja ya kita ke materinya ya. Oke, nah di sini ada transaksi online. Nah, apa aja sih yang kamu ketahui tentang transaksi online itu? Menurut kamu dulu deh. Transaksi itu yang dilakukan dengan apa ya? Pokoknya orangnya tuh nggak ketemu tapi secara online gitu. Oh Pakai iya, iya. Melalui media massa gitu ya maksudnya. ya ya. Oh iya. Nah, di sini kita akan langsung aja ya masuk ke materinya. Nah, pada masa sekarang ini, sebelumnya jual beli online itu jual beli maksudnya proses jual beli itu udah nggak lagi harus dilakukan dengan tatap muka secara langsung gitu ya. Nah, melainkan bisa dilakukan secara online. Berbagai macam barang dagang pun diperjualbelikan di berbagai blog maupun situs belanja online yang terdapat di internet. Ada keuntungan dengan adanya transaksi ini. Salah satunya bisa mempermudah pembeli dalam memilih barang. Walaupun demikian, dalam melakukan transaksi online juga harus memperhatikan etika dalam mengelola informasi agar aman dalam menjalankan jual beli karena semua memiliki ketentuan hukum yang telah diatur oleh pemerintah. Jadi kita bertransaksi online itu udah nggak ngasal gitu ya. Jadi ada aturannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian nih. Sebentar. Kok nggak mau? Ini gimana maksudnya nggak mau? Oh ya, ini udah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian. Apa sih transaksi online itu? Nah, tadi kamu menjawab transaksi online itu transaksi yang dilakukan melalui media massa gitu ya. Nah, kalau di sini transaksi itu, awalnya kita harus mengetahui dulu, transaksi itu apa? Nah, di sini transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Jadi transaksi itu bisa membuat harta kita bertambah atau berkurang gitu ya. Nah, sedangkan online sendiri adalah segala kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Nah, jadi kesimpulannya itu pengertian dari transaksi online ini adalah secara garis besar transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli gitu kan. Ya, hampir sama kayak yang kamu sebutkan tadi ya, secara online melalui media massa gitu. Nah, terus selanjutnya di sini itu ada regulasi atau undang-undang ITE. Nah, di sini transaksi online di Indonesia itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan internet sebagai tempat membuka usaha online. Nah, begitu banyaknya usaha online, pemerintah perlu memberikan aturan hukum yang memuat dalam Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut ITE. Udah pernah dengar belum? UU ITE gitu. Udah pernah dengar? Udah pernah dengar. Kira-kira tahu nggak isinya UU ITE itu apa aja gitu? Enggak. Kalau tahunya enggak tahu. Iya, cuma pernah dengar kalau ternyata ada UU ITE gitu ya. Oke, nah di sini itu ada beberapa undang-undang yang mengatur. Jadi di sini itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang transaksi online. Nah, ini dimulai dari pasal 2, pasal 9, pasal 10, pasal 18, pasal 20
sampai dengan pasal 46. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini ada 9 pasal yang mengatur mengenai regulasi atau UU ITE, gitu ya. Nah, selanjutnya apa nih? Oke, lanjut. Nah, selain mengacu pada UU ITE tadi yang dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronika, jadi ada beberapa peraturan atau undang-undang yang mengikat juga nih dan dapat dijadikan sebagai acuan payung hukum dalam kegiatan berbisnis e-commerce. Nah, di bawah ini di layar ini yang dari 1 sampai 13 ini adalah payung hukum dalam kegiatan bisnis e-commerce. Nah, itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, dan sebagainya sampai dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait kejahatan e-commerce. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis transaksi online. Nah, kira-kira jenis-jenis transaksi online itu apa aja sih? Nah, di sini tuh di sini dapat dilihat dari cara pembayarannya. Di Indonesia itu ada 3 tipe transaksi online yang populer nih. Nih kira-kira yang populer aja gitu ya yang disebutkan di sini. Oke. Nah, di antaranya itu yang pertama ada transfer antar bank. Kamu udah pernah belum transfer antar bank gitu? Punya pengalaman nggak? Nemenin ibu atau gimana gitu? Pernah nggak? Enggak, oke. Nah, kira-kira tahu nggak kalau transfer bank itu gimana? Transfer antar bank itu gimana? Misalnya kayak transfer dari bank BRI ke bank BNI apa ke bank Mandiri gitu. Iya, iya betul. Nah, jadi yang pertama ini adalah transfer antar bank. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, transaksi ini, transaksi yang paling umum dan simpel dilakukan gitu loh. Jadi nggak ribet, nggak harus kita mengerti apa-apa. Jadi ya udah kita ke bank mau transfer gitu ya. Nanti bakal sampai ke bank, nanti kita bakal diarahkan mau di mana kita transfer. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya ini adalah pertama pembeli mengirim dana ke rekening penjual. Begitu dana masuk penjual, mengirim barang kepada pembeli. Jadi nanti kalau setelah kita mentransfer uang ke rekening penjual, nanti penjual akan otomatis mengirim barang itu kepada kita gitu. Nah, yang kedua ada cash on delivery atau biasa disebut dengan bahasa kuliahnya itu COD gitu ya. Nah, cara ini itu masih dibilang cara konvensional ya, karena jual beli dilakukan secara langsung dengan jarak atau lokasi yang dekat. Biasanya penjual menggunakan perantara atau diwakilkan oleh kurir. Nah, pernah nggak kamu kalau COD atau cash on delivery ini? Iya, pernah. Apa? Beli apa kemarin? Beli sepatu. Beli sepatu. Oh iya iya. Jadi kamu lebih enak ini ya, pakai yang COD, sistem COD gitu ya? Iya. Kenapa kamu memilih ini? Memilih Takut sistem kalau COD? takut kalau ketipu. Oh, Barangnya nggak takut kalau datang. ketipu. Iya. Oh iya 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 iya. Nah, oke. Bisa meminimalisir ini ya, penipuan gitu ya. Jadi barangnya nyampe dulu, terus kamu baru bayar gitu ya. Iya. Iya, oke. Nah, selanjutnya itu ada rekening bersama. Nah, rekening bersama ini maksudnya gimana? Jadi metode pembayaran ini dengan menggunakan pihak ketiga atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Nah, prosesnya adalah pembeli mentransfer dana ke rekening bersama. Setelah itu, penjual mengirim barang yang dipesan. Setelah terbukti aman dan barang sampai ke pembeli, lembaga mencairkan dana pembelian kepada si penjual. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur transaksi online. Nah, jadi kita itu semata-mata nggak cuman asal beli, asal ngejual gitu ya. Kita nggak boleh asal seperti itu. Jadi semua itu sudah ada tata caranya. Gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke prosedur transaksi online nih. Nah, apa aja sih prosedur transaksi online? Kira-kira tahu nggak prosedur atau tata caranya itu gimana aja? Tahu nggak?
Belum begitu paham. Belum begitu paham. Udah tahu tapi belum begitu paham gitu ya. Oke, nah kali ini kita akan mempelajarinya nih. Ada 4 tata cara nih. Nah, yang pertama itu ada tata cara penjual dan pembeli. Tata caranya itu gimana sih? Nah, tata caranya itu, tata cara penjual dan pembeli online itu, yang pertama itu barang yang dijual harus milik sendiri. Jadi ini memisalkan kalau kita sebagai penjual. Jadi kalau kita menjual barang, barang itu harus menjadi milik kita sendiri. Nggak boleh tuh menjual barang milik tetangga atau masih milik orang lain, bukan kepemilikan kita sendiri. Misalnya punya ibu, punya bapak, itu kan bukan milik kita sendiri gitu ya. Ini memisalkan kita itu menjadi si penjual gitu. Nah, yang kedua, berikan keterangan produk yang jelas dan detailnya. Jadi, misalkan kamu tadi kan membeli sepatu ya. Misalkan kamu menjadi seorang penjual sepatu online gitu ya. Nah, kamu tuh di situ harus mencantumkan informasi yang detail dan jelas pada sepatu kamu itu. Misalnya, ukurannya berapa, warnanya apa, terus harganya berapa, seperti itu. Nah, yang ketiga, tetapkan harga dan statusnya atau harga pas, nego, atau barter. Nah, di sini kamu harus pasang harga. Di situ pasang harganya itu harus ada keterangannya. Ini harga pas, bisa nego, atau bisa barter dengan barang lain. Misalkan ada penjual lain yang ingin barter barang dengan kamu mempersilahkan. Nah, seperti itu harus diberi keterangan. Nah, selanjutnya itu ada selalu menggunakan pihak ketiga untuk keamanan toko online seperti marketplace. Nah, kira-kira kamu tahu nggak di Indonesia ini marketplace yang kamu ketahui itu apa aja? Shopee, Tokopedia, Shopee. Iya. Mm-mm. Nah, kira-kira kamu sering, Lazada. iya, kira-kira kamu sering menggunakan yang mana nih? Seringnya pakai Shopee Oh, seringnya pakai Shopee. Kenapa? karena lebih murah. Iya, karena lebih murah ya. Nah, terus lebih aman itu jadi di sini itu disarankan untuk menggunakan marketplace. Nah, marketplace seperti itu, misalkan Shopee tadi ya. Nah, Shopee tadi kan semisalkan barangnya nggak sampai ke pembeli, pasti barangnya akan kembali kepada kita si pengirim. Semisalkan kita si pembeli, barangnya ternyata nggak sesuai, bisa di retur seperti itu ya. Jadi kita tuh pembeliannya lebih aman gitu ya kalau melalui prosedur yang tepat. Oke. Nah, di sini yang kedua ada tata cara pembeli online. Nah, ini tata cara kita sebagai pembeli. Gitu. Misalkan kita sebagai pembeli kita tuh harus bagaimana tata cara yang tepat gitu. Yang pertama, pilihlah barang yang berkualitas dengan harga murah. Jadi nggak cuman harga murah, tapi barang juga harus berkualitas. Jadi kita sebelum membeli itu harus ngecek barangnya dulu. Kita kan di situ kan biasanya apalagi di Shopee itu kan pasti ada penilaiannya kan. Ya, ini barangnya gimana? Barangnya bagus, berkualitas. Nah, kita harus melihat itu dari penilaian juga. Terus, yang kedua, gunakan alat komunikasi. Jadi kita itu harus berkomunikasi dengan si penjual. Misalnya, kita tanya dulu, apa namanya? Misalkan barang di situ keterangannya belum jelas. Jadi kita harus tetap berkomunikasi dengan si penjual agar kita tidak miskomunikasi dengan si penjual. Misalkan kamu beli tas merah, tapi ternyata kamu dikirim tas biru, seperti itu. Nah, yang ketiga ada memanfaatkan jasa rekening bersama. Nah, memanfaatkan jasa rekening bersama tadi maksudnya adalah misalkan Shopee Pay gitu-gitu. Nah, nanti kan semisalkan kamu barangnya diretur atau gimana, pasti kan nanti apa namanya? Uang kamu itu kan masih aman gitu ya. Nanti bakal kembalinya ke Shopee Pay kamu juga seperti itu. Nah, yang keempat selalu tanyakan kelengkapan barang kepada penjual sebelum terjadi kesepakatan. Nah, ini misalkan kamu beli HP nih di Shopee. Kamu beli HP di Shopee itu terus kamu asal aja beli. Kan ya udah beli aja gitu barangnya. Tapi kamu ternyata sampai rumah, loh, kok nggak ada ininya, kok nggak ada dashboardnya, kok nggak ada chargernya, kok nggak ada
headsetnya. Ternyata memang di situ dituliskan tidak ada kelengkapan lain selain HP. Ternyata diri kamu yang kurang teliti. Makanya kita harus teliti dan tanyakan kelengkapan itu kepada si penjual. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ada tata cara pemesanan dan pembelian. Nah, di sini kita itu memesan itu bukan asal ya, Kak. Itu langsung pencet, langsung pencet, langsung pencet. Ternyata nanti salah. Ngirimnya, kita mau alamatnya, kamu alamatnya mana? Di daerah mana? Karanganyar. Karanganyar. Nah, misalnya nanti kamu ngirimnya ke Karanganyar, tapi gara-gara kamu tidak teliti, ternyata Google Map kamu ada di daerah Purbolinggo. Nah, kan nanti kan jadi kesalahan gara-gara kita tidak teliti. Nah, di sini ada tata cara pemesanan dan pembelian. Yang pertama itu mencari produk yang diinginkan. Nah, kita harus mencari produk yang diinginkan dengan memilah-milih dulu ya kan. Tadi kan manfaatnya kan kita bisa lebih leluasa memilih barang tadi ya kalau di toko online. Kalau misalkan di toko yang biasa kan kadang barangnya ada yang di gudang, ada yang dipajang seperti itu. Tapi kan kalau online kan kita bisa melihat-lihat dengan lebih leluasa tanpa diawasi mbak-mbak yang itu loh, yang biasanya di toko-toko seperti itu. Nah, selanjutnya, itu adalah memilih produk dan perhatikan keterangan produk. Sekali lagi harus memperhatikan keterangan produk. Yang ketiga, masukkan produk ke troli atau keranjang belanjaan. Yang keempat, selesaikan pembelian dengan cara klik check out. Isi informasi data pembeli, alamat, ekspedisi, dan metode pembayaran. Ini jangan sampai salah. Jadi jangan asal langsung check out gitu. Jangan ya. Tapi harus diteliti dulu. Oke, selanjutnya klik pesan, silakan lakukan pembayaran dan lakukan konfirmasi pembayaran. Nah, setelah membayar, kita jangan lupa konfirmasi kepada si penjual bahwa kita sudah membayar agar barang cepat dikemas. Seperti itu. Nah, setelah itu, barang akan dikirim ke alamat si pembeli atau kita yang membeli. Oke, sekarang nomor 4. Terakhir, ada cara atau metode pembayaran transaksi online. Gimana sih? Ada yang bingung. Kamu bingung nggak caranya bayar kalau beli online? Enggak. Nggak, udah bisa ya? Gimana tuh caranya? Bisa jelasin nggak? Tergantung pakai apa kita. Oh, Kan soalnya tergantung. Iya. Nah, di sini lebih lengkapnya itu kalau semisal, nah di sini tuh ada transfer manual via bank. Nah, di sini transfer manual via bank itu kita bisa memilih lewatnya teller bank. Jadi kita ke bank, terus kita ngomong, Mbak, saya mau transfer ini ke alamat ini, segini. Nah, nanti Mbaknya akan memprosesnya. Jadi kita nanti antri di teller. Kalau kartu debit itu biasanya kayak kartu ATM seperti itu. Jadi kamu nanti tinggal transfer melalui ATM. Kalau misalkan saldonya ada gitu ya. Oke, selanjutnya ada kartu kredit. Nah, di sini kamu punya nggak kartu kredit? Nggak punya. Nggak punya. Oh ya, nggak apa-apa. Saya juga nggak punya. Apa nih? Oke, selanjutnya ada PayPal. Apa sih PayPal itu? PayPal itu bank yang disediakan untuk transaksi online digunakan di dalam negeri maupun luar negeri gitu. Selanjutnya ada pembayaran melalui minimarket. Kamu pernah nggak bayar lewat minimarket gitu kalau belanja online? Pernah. Nah, lebih mudah mana? Lewat transfer bank, debit, atau ini minimarket? Sebenarnya mudah itu sih ke minimarket, tapi jauh. Jauh. Oh, masih jauh dari minimarket gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak bercanda. Jauh. Oh, iya, iya. Nah, selanjutnya itu ada fitur saldo. Nah, ini bisa mungkin memudahkan kamu ya daripada kamu jauh ke minimarket, ke ATM juga masih ribet seperti itu. Nah, ini tuh ada fitur saldo. Jadi fitur yang disediakan oleh platform marketplace. Nah, biasanya kan kamu menggunakan Shopee. Nah, itu ada fitur yang namanya Shopee Pay. Nah, di situ kamu bisa menimbun saldo. Biar kamu tuh kalau beli-beli nggak usah
ribet dulu mau ke minimarket atau ke ATM. Jadi tinggal sekali ke ATM isi misalkan 500.000 atau berapa gitu ya. Tapi itu juga bisa membuat kita semakin boros gitu ya. Karena nanti pasti check out terus, check out terus. Kamu tipe-tipe yang check out Shopee terus ya? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Oke. Nah, yang terakhir ini ada menggunakan pulsa. Nah, menggunakan pulsa ini biasanya itu adalah game-game online. Nah, ini biasanya game-game online kayak PUBG seperti itu. Kamu orangnya nge-game nggak? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Oke. Nah, oke. Nah, di sini dapat disimpulkan ya. Jadi apapun metode pembayaran yang dipilih dalam pembayaran transaksi online melalui marketplace ataupun pihak ketiga, pembeli akan diberikan virtual account atau biasanya VA kode VA gitu ya. Nah, sebagai kode pembayaran dalam pembelian. Nah, apabila pembayaran sudah dilakukan, maka secara otomatis akan terkonfirmasi kepada penjual bahwa barang harus segera dikirim dan Anda cukup menunggu barang diantar oleh kurir dengan lama durasi sesuai jarak dan lokasi gitu. Jika aktivitas transaksi antara pembeli dan penjual bisa dilakukan secara efektif dan efisien secara online, maka segala aktivitas pekerjaan kantor hingga kegiatan evaluasi pekerjaan kantor atau perusahaan akan lebih mudah dilakukan. Rapat melalui telekonferensi yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terkendala oleh banyaknya aktivitas maupun jarak demi kelancaran produktivitas kerja perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, dari sekian presentasi kita tadi, kira-kira ada nggak yang perlu dipertanyakan? Ya, ada. Apa? Saya ingin tanya. Ya. Berbisnis online itu pasti memiliki resiko. Terus apa saja sih resiko itu dalam bisnis online? Oh, iya. Jadi, resiko di dalam berbisnis online, gitu ya? Ya. Oke. Nah, sebelumnya, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah, apa aja sih resiko dalam berbisnis online itu, gitu ya? Nah, sebenarnya sama seperti pada bisnis umumnya. Bisnis online itu juga memiliki resiko tersendiri. Nah, biasanya yang pertama ada terjadinya hit and run. Nah, karena bisnis terjadi di ranah online, kita pun nggak bisa bertemu langsung dengan pelanggan gitu ya. Padahal kepercayaan antara pembeli dan penjual itu bisa lebih mudah tercipta jika bertatap muka. Kurangnya kepercayaan inilah yang bisa berpotensi menimbulkan terjadinya penipuan. Nah, apa aja sih maksudnya? Maksudnya gimana? Kok apa aja sih? Maksudnya gimana? Nah, salah satu kasus yang paling sering terjadi itu di bisnis online itu adalah hit and run. Nah, maksudnya pada kasus ini itu seorang pelanggan biasanya terkesan bersemangat nih menanyakan produk tertentu kepada kita melalui chatting. Nah, atau tanya-tanya dulu nih biasanya. Tanya-tanya, Mbak ini harganya berapa? Ini warnanya ada apa aja? Ini kalau ditotal sama ongkirnya berapa? Ini dikirim ke rekeningnya mana? Seperti itu. Nah, tapi setelah kita udah melakukan seluruh permintaan dia, justru pelanggan ini mendadak hilang atau kabur begitu aja tanpa ada jawaban atau pesan yang ditinggalkan. Misalnya, Mbak saya nggak jadi beli atau gimana, dia hilang gitu aja tanpa ada kabar apapun. Nah, ini emang kita nggak mengalami rugi apapun ya, kayak kita tuh nggak rugi, bukan nggak rugi apapun, tapi emang kita nggak mengalami rugi material, tapi waktu kita terbuang secara percuma. Loh, emangnya kenapa sih kok waktu aja diributin gitu? Nah, tapi masalahnya di sini, misalnya kita terlebih kalau udah misalnya pembeli tadi itu udah bilang gini, Kak, saya keep barang yang ini ya, keep atau menyimpan. Oke, nah kita sebagai penjual, oke Kak, gitu kan misalnya. Akhirnya barang tadi disimpan untuk si pembeli A tadi misalnya.
Nah, dia berjanji untuk membayar, nanti aku bayar minggu depan ya, gini. Oke, nah, tapi tiba-tiba di waktu yang bersamaan ada pembeli B yang ingin memesan produk yang sama. Ternyata barangnya hanya satu, tinggal yang satu tadi. Nah, kita pun nggak bisa nih menjualnya sama si B, karena kan kita sudah konsisten kepada akan menyimpannya untuk si A dibayar minggu depan. Namun, tapi pada akhirnya si A tadi minggu depan juga tidak membayar atau malah menghilang begitu saja, tadi katanya hilang gitu ya, menghilang tanpa ada kabar. Nah, ini kita akan kehilangan kesempatan menjual melalui pelanggan B ataupun pelanggan A. Jadi kita sama-sama rugi nih, nggak jadi barangnya tetap di kita, nggak jadi kejual gitu. Nah, untuk menghindari terjadinya hal ini, kita bisa membuat aturan yang jelas, tegas, dan pastikan aturan tersebut tidak bermakna ganda. Jadi, sering-sering, misalnya nih, kita sering-sering posting mengenai cara ordernya bagaimana, sistem pembayarannya bagaimana, pengirimannya bagaimana, hingga konsekuensi ketika ada yang melakukan hit and run tadi, supaya tidak ada yang melakukan hit and run kepada toko kita. Nah, jika ada pelanggan, misalnya nih, jika ada pelanggan yang melakukan, kita berhak untuk memblacklist. Jadi pelanggan itu kita blacklist, yang namanya itu, alamatnya itu kita blacklist. Jadi tidak bisa membeli di toko kita tadi. Loh, kenapa kok di blacklist gini? Nah, ini biasanya orang seperti itu memang akan terulang kembali seperti itu. Jadi untuk meminimalisir terulang kembali, makanya kita melakukan blacklist gitu. Nah, lalu yang kedua, itu ada persaingan yang sangat ketat. Nah, kalau kita semisalnya nih, kita kan semisal mau beli sepatu nih di Shopee, kita klik aja tuh di pencarian sepatu gitu. Nah, nanti pasti yang muncul itu tokonya banyak sekali. Ada berbagai macam toko yang menjual sepatu. Meskipun kita kliknya sudah sepatu ini, tapi pasti nanti yang muncul tokonya banyak sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, jumlah bisnis online di Indonesia itu makin banyak banget. Nah, ini dikutip dari liputan6.com, data dari BPS menunjukkan bahwa per 2016, padahal 2016 itu udah yang lalu ya, udah ini 2021, pas 2016 saja, jumlah e-commerce di Indonesia itu sudah mencapai 26,2 juta. Nah, itu pada 2016. Nah, sekarang 2021 sudah berlipat ganda menjadi berapa, kan kita nggak tahu ya. Nah, itu makanya persaingan kita itu sangat banyak. Nah, artinya memiliki banyak saingan dalam menjalankan bisnis online. Nah, di satu sisi, tentu saja hal ini menjadikan suatu resiko bisnis yang serius. Namun, di sisi lain persaingan yang ketat dapat memicu kita untuk terus memberikan produk dan pelayanan yang berbeda dan tetap relevan bagi pelanggan. Jika tidak, bisnis online tidak akan bisa stand out. Tuh. Nah, karena persaingan yang cukup ketat tadi, resiko bisnis online yang lain mungkin akan dihadapi adalah susahnya menemukan niche yang tepat. Terlebih jika sudah ada nama-nama besar yang cukup mendominasi industri bisnis kita. Sebagai manajemen resiko bisnis online, kita bisa mengatasi, maaf ya, kita bisa mengatasi, bentar. Nah, udah gitu aja lah pokoknya. Nah, selanjutnya ada permintaan yang berubah-ubah, permintaan pasar yang berubah-ubah. Maksudnya gimana? Di sini, tingginya permintaan pasar sebetulnya merupakan suatu hal yang baik. Namun, jika tidak dikelola secara tepat, hal tersebut bisa menjadi resiko bisnis online. Apalagi jika permintaan pasar cenderung berubah-ubah, sedangkan barang yang sudah ada tidak selalu ready. Biasanya resiko seperti ini terjadi pada industri bisnis online tertentu seperti fashion. Nah, apalagi di Indonesia ini saat ini akhir-akhir ini ya, ini itu sangat kencang sekali ya, sangat cepat sekali pergantian fashion di Indonesia saat ini ya. Hari ini fashionnya blazer, besok fashionnya
kardigan, besok lagi fashionnya rajut. Jadi apalagi wanita, parfum juga seperti itu. Jadi benar-benar ini ya, permintaan pasar itu sangat berubah cepat sekali kalau online. Nah, kasus yang sering terjadi itu ketika ada tren baru muncul, kayak tren tadi maksudnya ada tren kardigan rajut lah, inilah baju tidur yang itu apa namanya? Pakai kain apa itu yang jatuh itu. Kamu pernah nggak kamu ikut-ikutan tren gitu, beli kalau pas musim kayak gitu-gitu? Pernah nggak? Enggak sih kalau aku. Kenapa? Belinya kalau ada uang aja gitu ya? Enggak sih, belinya kalau pengen aja. Soalnya kan kadang tren-tren itu musiman, jadi kayak banyak yang pakai, jadi aku nggak mau. Oh, iya. Anaknya limited edition ya. Oke. Iya. Nah, selanjutnya di sini itu ada ekspektasi yang kurang realistis. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Jadi, bisnis online dapat memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan sebetulnya. Jadi kalau semisal memang laku keras, wow, itu untungnya sangat fantastis sekali ya. Nah, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi dan hal tersebut dibutuhkan proses yang tidak instan untuk mencapainya. Sayangnya, masih banyak yang menganggap sebaliknya. Alhasil, para pelaku bisnis online jadi cenderung punya ekspektasi yang kurang realistis. Banyak banget kan kayak bisnis-bisnis startup gitu yang booming di awal, tapi nanti kalau sudah masuk pertengahan goyah akhirnya tutup. Seperti itu. Kamu pernah nggak mencoba untuk ikut-ikutan jualan bisnis online gitu? Belum sih, belum pernah. Belum ya, oke. Nah, biasanya kan dulu kan ada misalnya contoh kayak musimnya pas jual masker banyak gitu, masker organik itu kan pasti si A jual masker, si B jual masker, si C jual masker. Pernah nggak mengalami fase teman-teman yang seperti itu? Pernah. Soalnya Iya, temen coba saya coba banyak yang ceritain kayak gimana gitu. maksudnya. Maksudnya gini, jadi kamu cerita kayak, iya awalnya tuh semuanya pada jual masker ini, tapi akhirnya juga udah tutup karena nggak ada yang beli seperti itu. Ya. Banyak lihat di story WhatsApp jualan masker. Ada beberapa anak gitu yang sama jualan masker kayak gitu. Soalnya kayaknya lagi musim masker yang kayak gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama, cuma sebentar berapa hari apa berapa minggu doang. Habis itu jadi kayak nggak bertahan lama. Oh iya, nah iya seperti itu. Jadi kita itu mungkin teman-teman itu tergiur dengan tawaran-tawaran dari si pemilik masker tersebut. Ini masker ini mudah dijual, harganya murah, pasti banyak peminat dan seperti itu. Nah, padahal realita di pasar itu tidak semulus itu. Jadi pasti ada struggle-struggle yang membuat kita kayak, aduh kok nggak laku-laku ya, aduh gimana ini. Akhirnya berhenti seperti itu. Jadi harus konsisten gitu ya. Mau seperti orang yang jual di pasar itu. Jadi kayak mereka itu ya belum tentu hari ini laku 10, besok belum tentu laku 10 juga. Bisa jadi besok itu lakunya cuma 1, tapi mereka itu konsisten. Jadi aku harus tetap berjualan. Jadi mau laku enggak laku itu resiko kita yang harus kita ambil. Seperti itu. Jadi konsisten itu sangat diperlukan. Oke. Oke, nah itu tadi adalah resiko dari bisnis online. Nah, kira-kira udah paham belum nih? Resiko-resikonya kayak gimana? Cara mengatasinya kayak gimana? Udah paham. Oke, udah paham ya? Nah, dari oke, aku akhiri ya. Oke, nah cukup sekian pertemuan kita pada hari ini untuk pembahasan transaksi online. Nah, untuk waktunya saya ucapkan terima kasih untuk Devita ya yang sudah berkenan mengikuti pembelajaran transaksi online kita kali ini. Ya, terima kasih.
Bentar. Terasa ya, kita udah di penghujung pertemuan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini. Untuk Dek Devita. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.